Dikosongkan aja Menteri BUMN, lalu dibubarkan kementeriannya. Oh, ini lebih... Oh enggak, biasa. Sebenarnya ya, BUMN dan Danantara itu, Kementerian BUMN itu dua makhluk yang berbeda. BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Itu kalau super holding itu berarti udah PT, bukan lagi kementerian. Oke. Nah, dengan membentuk super holding, maka tidak ada gunanya yang namanya Kementerian BUMN. Said Didu juga. Bang, kita kan berharapnya reshuffle jilid 3 itu udah paket komplit. Ternyata masih ada satu kursi kosong dan itu cukup strategis, BUMN gitu. Kalau pandangan dari Bang Refli, ini sengaja dikosongkan karena ada rencana mungkin meleburkan dengan Danantara atau memang belum nemu sosoknya aja? Sebenarnya ya, BUMN dan Danantara itu, Kementerian BUMN itu dua makhluk yang berbeda ya, dari sisi tata negara. Nggak boleh disatukan. Karena Danantara itu heavy-nya itu bisnis, ya kan? Heavy-nya bisnis. Ya, heavy-nya pengelolaan keuangan untuk investasi, kemudian nanti dananya akan menjadi sovereign fund gitu ya. Nah, sementara Kementerian BUMN itu adalah kabinet, ya kan? Walaupun aneh, BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Karena kabinet itu pemerintah. Kabinet, Marwahnya melayani. Bukan, kabinet itu pemerintah. Karena kan presiden itu ada kepala pemerintah dan kepala negara. Kalau dia bicara tentang kabinet, itu namanya kepala pemerintahan. Jadi seharusnya BUMP kan? BUMP. Iya kan? Badan usaha milik pemerintah. Nah, itu nggak cocok. Karena itu menurut saya dikosongkan aja Menteri BUMN, lalu dibubarkan kementeriannya. Oh, ini lebih... Oh enggak, biasa. Karena itu juga yang sebenarnya pernah digaungkan banyak orang ya. Saya mencatat misalnya dulu ada rencana di zaman Rini Sumarno itu untuk membuat yang namanya super holding. Super holding ya. Ya, itu kalau super holding itu berarti udah PT, bukan lagi kementerian. Nah, dengan membentuk super holding, maka tidak ada gunanya yang namanya Kementerian BUMN. Said Didu juga saya baru hubungin semalam, mantan sekretaris Kementerian BUMN mengatakan lebih baik dibubarkan Kementerian BUMN, tapi sebagai masa peralihan ya sudah disatukan pengelolanya dengan Danantara dulu, jalan dulu bareng. Misalnya CEO Danantara merangkap Menteri BUMN, kan begitu. Sampai kemudian proses peleburan Kementerian BUMN ini berjalan. Dan kemudian yang di depan Danantara sebagai sebuah entitas bisnis, kan begitu. Kenapa Bang Refli bisa dibilang setuju nggak itu dibubarin? Ya setuju, karena selama ini Kementerian BUMN itu kementerian yang paling mudah disalahgunakan. Untuk kepentingan pribadi? Pribadi, kelompok. Kan? Erick Thohir kita tahu bahwa saya frankly speaking, Erick Thohir malah gak ada urusan, saya juga gak kenal. Ya kan? Jadi dia menggunakan BUMN itu betul untuk kampanye kan. Sejak awal dia dilantik sebagai Menteri BUMN, wah langsung kampanye. Erick Thohir for 2024, ya kan? Itu kan menurut saya sangat tidak sopan. Itu yang namanya melakukan abuse of power, ya kan? Wah, datang ke ATM, Erick Thohir, datang ke bandara, Erick Thohir. Kemudian tiba-tiba masuk juga di Banser. Kalau Banser atau apa? Banser ya? Wah, anggota kehormatan Banser. Seleksi ya. PSSI diambil juga, karena PSSI kan pemuda-pemuda bola banyak gitu. Kemudian kejuaraan dunia usia berapa belas tahun diambil juga. Nah itu semua mengarah kepada ambisi politik, either sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan saya sering sekali ketemu tim-timnya itu, termasuk staf khususnya itu kan ketimbang jadi staf khusus lebih banyak bekerja politiknya kan. Kadang-kadang dengan kemampuannya dia bisa mempengaruhi televisi, mempengaruhi media. BUMN bro. BUMN. Tapi balik lagi nih ngomongin kursi kosong nih. Kursi kosong yang hasil reshuffle kemarin itu, apakah efek dari kompromi politik yang terlalu banyak nih? Karena kan koalisinya juga gemuk di pemerintahan sekarang. Atau ada hal lain yang mungkin Bang Refli punya analisis sendiri nih? Ini aneh bin ajaib. Gaya Prabowo ini sudah kebelet mengganti orang tapi penggantinya belum ada. Ini kan baru kali ini kan. Jadi kebelet ganti Menpora tapi penggantinya belum ada. Nunggu dulu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa reshuffle ini belum berakhir.
Masih akan ada jilid 4, ya kan? Kalau orang bicara tentang geng Oslo misalnya, wah ini ternyata ada geng Oslo yang disingkirkan, tapi ada yang naik. Ya kan? Nggak yang 100% benar-benar nggak ada jadinya. Godari misalnya, itu kan geng Oslo juga itu, walaupun teman akrab saya kan. Itu karena jangan lupa, kita bicara geng Oslo ini bukan soal kejahatan ya, ini soal kerumunan, soal grouping in politik, ya kan? Godari lah yang pertama kali bicara tentang 3 periode. Ingat nggak? Ingat ya. Jokpro, Jokowi Prabowo, kan dia kan yang pakai kaos yang norak itu. Iya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah ya harus 3 periode kan kalau Jokpro kan. Ketika ditolak, dia tetap kemudian ikut dalam tim Prabowo dan saya kira termasuk sertifikator 58%, kira-kira begitu ya. Dibahas juga. Ya, sertifikator 58%. Jadi menurut saya memang ada yang naik, ada yang turun malah. Seperti Menteri Keuangan, konon ya jauh lebih dekat dengan Luhut Panjaitan ya kalau dilihat. Karena mantan stafnya kalau nggak salah ya. Track recordnya. Dan dia sendiri juga memuji-muji Jokowi dengan mengkritik Rocky Gerung. Tapi whatever it is, ya itulah politik. Biasa aja lah, ya kan? Ada yang berkuasa, ada yang jadi oposisi, ada yang mengkritik, ada yang dikritik. Yang penting adalah satu, Anda tidak boleh mengkriminalkan orang, itu satu. Dan yang kedua, tidak boleh menutup periuk nasi orang. Nah itu jeleknya politik kita kadang-kadang melakukan 2 hal itu. Kriminalisasi dan menutup periuk nasi orang. Itu yang nggak boleh. Abuse of power juga di situ. Ya, untuk menundukkan orang. Nggak bisa kita. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bersatu. Bukan, itu bersatu itu ala Prabowo. ala bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai perbedaan. Iya kan? Unity in diversity kan? Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita semboyan kita sudah kita buat tapi kita kok nggak mengingatnya begitu. Bang, tapi kalau tadi terlepas dari kursi BUMN masih kosong kan tadi ada beberapa posisi seperti Menko Polkam, Menpora, Wamenaker, Wamenhut dan Wamenkop itu kan juga dilantik. Kalau Abang lihat dari nama-nama ini apakah udah sesuai antara track record mereka dengan posisi yang dijabat sekarang? Karena pasti harapannya masyarakat itu siapa yang memimpin di posisi itu mereka sudah ahli di bidangnya. Soal yang jelas ini gerindranisasi mulai kan? Mulai. Ya kan mulai, ya kan? Bahasa baru nih. Mulai. Ya kan? Tadi geng Oslo ini. Ya, gerindranisasi Menko Polkam, ya kan? Kalau nggak salah Wakil Menteri Kehutanan itu juga Gerindra. Wamenhut. Ya. Rahmat Marzuki. Wamenkop juga. Kemudian Menkopnya Ferry Juliantono, Ferry Joko Juliantono. Kemudian jubirnya ya kan, PCO ya, yang saking hebatnya itu langsung rangkap 3 jabatan. Bang Angga, Komisaris Utama. Wah kalau dipanggil Bang ini kayaknya dia mendekat-dekat. Bukan, apa gimana Pak Angga? Angga aja. Angga. Kan di dalam jurnalistik itu kan egaliter kan. Iya, tidak boleh ada sebutan Bang atau. Iya.